Pak Leon pasti suka ini. Bu Safira, seleramu bagus. Terima kasih. Pak Damon sudah datang? Lima tahun setelah cerai, di toko mewah aku bertemu mantan suamiku, Damon. Minggu lalu setelan jas yang dipilih istrimu sudah siap. Terima kasih. Yang ini sekalian. Gak usah. Safira, sudah lama. Masih benci? Mana ada waktu membencinya. Sudah kurelakan. Bu Safira, silakan. Terima kasih. Ayo, kuantar. Gak usah, makasih. Aku naik bus saja. Bagaimana kabarmu? Baik. Naiklah, biar kuantar. Perumahan Ping An, makasih. Perumahan Ping An. Kenapa tinggal di sana? Bukannya sudah terbengkalai? Kamu seorang wanita dan... Ucapannya terpotong, tapi aku tahu yang akan dikatakan. Perumahan Ping An itu tempat ibuku meninggal. Ibu! Jangan mendekat! Ibu, tenanglah! Apa yang ibu lakukan? Jangan menakutiku! Safira, jangan meniru ibu. Menikahi orang yang terlalu bersinar hanya membuatmu hangus. Ibu! 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 Tolong! Tolong, Ibu! Hari ini 10 tahun lalu, ibu gak menghadiri pernikahan kami. Dari atap lantai 10, ibu melompat. Tutup saja jendelanya. Kamu gampang masuk angin. Kalau gerah, kuturunkan suhunya. Sekarang gak begitu. Terserah. Halo? Sayang, sudah ambil bajunya? Sekarang di mana? Sudah, aku bertemu Safira. Sekarang mengantarnya. Safira sudah kembali. Sudah lama nggak bertemu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa nggak mengajak aku? Sejak mengenal Arini, gak pernah ku dengar nada bicaranya begini. Dulu dia pendiam dan tenang. Hanya fokus pada melukis. Jangan menangis. Kuota diberikan pada si Sun itu. Buat apa menangis lagi? Sudahlah, aku nggak apa-apa kok. Kita nggak bisa melawan mereka. Apa maksudmu gak apa-apa? Itu hasil kerja kerasmu setahun ini. Diberikan pada yang gak bisa melukis benda mati. Tunggu dulu. Safira! Safira! Ini bagus juga. Garisnya halus. Warnanya juga bagus. Lihat-lihat lagi yuk. Tunggu saja. Safira! Safira! Ini bagus juga. Garisnya halus. Warnanya juga bagus. Lihat-lihat lagi yuk. Ku bawa tongkat bisbol, ku hancurkan karyanya di depan umum. Aku merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. 3 hari di penjara remaja. Benar, kasih sayang membuat jadi lembut. Gadis penurut dalam ingatanku yang cuma bisa menangis di pojok studio lukis. Seolah jejaknya terhapus waktu. Kebetulan, aku langsung pulang setelah mengantarnya. Itu namanya takdir. Apa salahnya mentraktir teman lama? Sudahlah, sudah dulu ya. Damon gak berubah. Keputusannya gak bisa diubah. Arini pasti lebih tahu. Terima kasih. Safira,
Boleh aku tanya, das itu untuk siapa? Suamiku. Keluarga kalian bahagia. Aku pun sudah menikah. Model yang sama. Dulu kamu belikan untukku. Lalu, setelah kejadian tahun itu, aku ingin pergi dari tempat ini. Memulai di tempat baru. Pertama tiba di Amerika, aku menjual lukisan di jalan. Sampai suatu hari... Maaf ya, Anda nggak apa-apa? Orang Tiongkok. Lukisan ini familiar. Goresan kuasnya juga. Hah. Pernah melihat ini? Bisa buat salinannya. Aku ingin yang utuh. Lukisan ini, bukannya ini karyaku waktu masih kuliah. Kemudian aku tahu, dia lihat lukisanku di pameran internasional. Pesananmu? Dia cinta karya itu dan mencoba menghubungiku, tapi nggak bisa. Bagusnya. Leon selalu datang saat pulang kerja, membawa bekal masakannya mencariku di tempatku melukis. Belum makan kan? Makanlah. Terima kasih. Aku pergi dulu. Aku sering gak sengaja melihat dia memerhatikanku. Waktu ultahnya, aku memberikan lukisan ini sebagai kadonya. Dia suka sekali, sampai sekarang di dinding ruang kerjanya. Setengah tahun kami bersama, berselang. Dia tahu masa laluku. Aku pun tahu, dia terkaya di kota Hai. Dia di Amerika untuk bisnis luar negeri. Waktu ultahku, dia menyewa restoran dan melamarku. Safira, apa kamu takut aku menyakitimu seperti dia? Percayalah, aku lebih baik. Saat itu, ku ingat semua yang dia lakukan untukku. Aku tahu betul dia berbeda dari Damon. Kamu gak perlu berlagak kuat. Sudah selama ini. Aku ingin kamu bahagia. Bukan begini. Apa menurutmu, jadi orang biasa yang berjuang mencari nafkah itu menyedihkan? Kurasa ini baik. Kamu sudah berubah. Banyak yang bilang begitu. Bu, aku pulang. Ibu, tadi aku bertemu Damon. Jangan marah dulu. Dia nggak bisa merundungku. Lagi pula, aku nggak bodoh seperti dulu. Yuk lihat betapa cantiknya ibu. Bosan melihat foto hitam putih. Musuh panas itu, penagih hutang mendatangi rumah Damon berteriak mengancam. Tinju yang seharusnya mengenai Damon malah mendarat di wajahku. Safira!
memintaku menjauhi keluarga Damon. Safira, sudah berapa kali ibu bilang jangan dekati keluarga Damon. Masalah mereka rumit. Gak disangka, Ibu Damon menyeret kakinya yang lumpuh, berlutut di depan orang tuaku dan berterima kasih. Akhirnya ibu luluh. Hampir 10 tahun, kami selalu mengajak Damon ikut makan. Ibu sudah capek kerja. Anak pintar. Aku cicipin dulu. Tunggu dulu. Masih ada Damon. Nih, ibu menyiapkan kado untuk kalian. Ini untuk Safira. Baju baru untuk juga hari untuk raya. Damon. Terima kasih. Kurang ajar. Janda dan anak yatim kalian rundung. Saat senggang, ibu membantu ibu Damon dagang. Kalau ada yang merundung, ibu lawan sampai nggak datang lagi. Kemudian, mereka saling memanggil saudara. Tapi nggak disangka, adik penakut dan rendah diri yang bicaranya gagap tidur dengan suami kakaknya. Kita cerai. Aku nggak butuh lainnya, cuma Ratna. Safira, Lepaskan anakku. Kalian sekeluarga bukan orang baik. Semua jahat. Aku juga menangis, tapi kata-kataku menyakitkan. Ibu, Damon gak salah apa-apa. Kenapa ibu memukul Damon? Setelah cerai dengan Damon, ku bakar semua yang berhubungan dengannya. Ternyata masih ada sisanya. Tante Chang, Safira, lama nggak bertemu. Kamu nggak berubah ya? Damon nggak bisa menolak. Kami kesini nggak mengganggu kamu kan? kita di sini saja. Ada apa? nggak ada apa-apa. Arini ingin ke sini. Dia bawa oleh-oleh. Safira, belakangan ini aku pakai perawatan kulit ini. Kebetulan ada satu set. Kita dulu suka saling memberi hadiah kan? Aku ingin memberikannya padamu. Semoga suka ya. Mirip dengan yang dipakai pengasuh di rumahku. Foto itu, Safira, kamu belum bisa melupakan. Gak juga, cuma kertas gak berguna. Aku tahu, kamu masih menyimpan amarah. Kalau kamu dan Damon masih bersama, hari ini ulang tahun pernikahan kalian. Hanya saja waktu itu aku nggak punya pilihan. Safira, ayo ikut kami makan malam. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja pada kami. Kita teman lama, jangan sungkan. Enggak. Baiklah. Safira, kamu nggak tahu saat balon udaranya naik, pemandangan seluruh Kapadokia benar-benar sangat indah. Damon bahkan sudah menyiapkan pemandu pribadi untuk kita loh. Setiap musim dingin harus kuingatkan baru pakai. Yang lalu ciumannya terlalu kuat sampai berdarah. Belum kapok ya? Jangan, aku menyetir. Lihat, aku sampai lupa ada Safira. Safira, kami memang selalu berinteraksi seperti ini. Kamu gak keberatan kan? Kebiasaan kami, jadi gak perhatian. Biasa saja. Dulu lebih pasrah saja, aku pernah melihatnya.
Yang begini mana mungkin keberatan. Seandainya ibu masih ada, pasti takjub dengan perubahanku. Dulu ayah ngotot cerai demi Ratna. Membuat ibu hampir gila. Lalu diam-diam aku menikahi Damon. Ibu jadi bunuh diri. Safira, ibunya mengkhianati ibu. Kamu malah bersama putranya. Gak merasa bersalah. Kamu gak merasa bersalah pada ibu. Bu, ibu tenanglah. Damon dan aku saling mencintai. Kebahagiaan ibu hilang. Aku gak boleh mengejar kebahagiaanku. Pergi. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Bu, jangan mendekat. Ibu tenanglah. Apa yang ibu lakukan? Jangan menakutiku. Safira, jangan meniru ibu. Menikahi yang terlalu bersinar, kamu akan hangus. Jangan. Ibu! Ibu! Awalnya, aku hanya membenci ayah dan Ratna. Mereka yang mengkhianati ibu, membuat ibu tertekan. Dari wanita yang tangguh, menjadi wanita yang terlalu pendendam. Kemudian, aku benci diriku. Selama itu, sudahlah, hanya Damon yang gak aku benci. Aku gak apa-apa. Dia mutiara yang tertutup debu. Anak yang malang namun gak berdaya. Setelah pemakaman selesai, saat seharusnya bulan madu, aku ke selatan selama 1 bulan. Bagaimana kalau kutemani? Aku sungguh khawatir. Benar. Kalau ada masalah, kita tanggung bersama. Jangan kamu simpan ya. Gak usah. Aku cuma ingin sendirian sebentar. Arini, waktu aku pergi, tolong jaga Damon. Tenang saja. Setahun kemudian, hubungan kami bertiga jadi lebih erat. Damon makin baik padaku. Keuntungan pertama perusahaannya, dia pakai untuk gelang permata favoritku. Sudah sampai. 3, 2, 1. Ultahku dia rayakan dengan kembang api kota. Wah! Saat aku menstruasi, dia batalkan rapat dan menemaniku kerja dari rumah. Ini, Aku gak pernah meragukan, dia sangat mencintaiku. Sampai suatu ketika, aku pergi ke kantornya. Apa yang kalian lakukan? kenapa masuk? Keluar! Ngapain kamu? Kamu gila! Berhenti! Bajingan! Damon! Aku seperti gila, kuhancurkan semua yang bisa dihancurkan. Dia pernah menjadi orang paling kucintai dalam hidupku. Arini, lihat aku. Kenapa kamu tega? Safira, aku minta maaf sedalam-dalamnya. Kami nggak boleh begini. Tapi kami sudah saling cinta begitu dalam. Aku mohon, biarkan kami berdua bersama, ya. Sikap memelasnya mirip saat pertama bertemu. Di sebuah gang gelap, dia dirundung sekelompok gadis. Gak berdaya dan butuh perlindungan. Kalian ngapain? Demi melindunginya, aku yang murid teladan berkelahi. Mundur! Akibatnya parah. Selama beberapa waktu, aku gak berani lewat situ. Sudah siap? Siap. Aku akan melempar, baiklah. 3, 2, 1. Aku bahkan memberikan buket bunga simbol kebahagiaan langsung padanya. Mendoakan agar dia menemukan kebahagiaannya.
Tapi sekarang dia dipelukan suamiku. Memohon padaku. Kapan awalnya? Apa itu penting? Ini kantor, bukan rumahmu. Apa ini gak penting? Damon, ini gak penting! Kalian mempermainkanku seperti anjing. Kamu bilang ini gak penting. Baik, dengarkan. Maret tahun lalu, waktu kamu pergi ke selatan, kami sudah bersama. Aku nggak mau bohong. Saat itu ibumu baru meninggal. Aku nggak mau kamu syok. Kuturuti kemauanmu. Terpaksa bersamamu. Hari ini banyak menderita. Aku nggak mau dia ketakutan lagi. Rencananya setelah peringatan kematian ibumu, kita akan cerai. Sekarang kamu tahu. Kujelaskan semuanya. Kita cerai. Kulepas semuanya. Aku hanya menginginkan hari ini. Ratna. Pada saat itu, aku benar-benar mengerti. Baru saat itu aku sadar. Beratnya beban yang kuberikan pada ibu karena aku membela Damon. Sebelum cerai dengan Damon, aku membuat keributan besar. Kupotret mereka saat bermesraan. Kucetak jadi selebaran. Kubagikan ke karyawan perusahaannya. Kupasang spanduk di bawah gedung kantor untuk membongkar hubungan mereka. Kulaporkan ke sekolah, Arini merusak nama baik. Di acara wisudanya, diputar video kebersamaan kami yang penuh tawa. Kenangan yang dulu sangat kuhargai, jadi senjata untuk menyerang mereka. Demi melindungi Arini, akhirnya Damon mau bertemu. Damon, hebat sekali kamu membuat pameran lukisan. Arini ingin sepertimu. Mimpinya hampir terwujud. Ini urusan yang lain. Jangan ganggu dia. Ganggu dia? Sudah kusiapkan. Orang-orang di pameran itu akan senang melihat karyanya. Coba kalau berani. Kamu pikir nggak berani? Damon, aku nggak rugi apa-apa. Masih ada. Pemakaman Sishan, Blok C7 nomor 12. Kalau mau ibumu istirahat dengan tenang, menurut saja. Tanda tangani surat cerai itu, lalu menjauh dari kami. Damon, apa kamu masih manusia? Dulu saat kamu dan ibumu miskin, ibuku yang menampung kalian. Tanda tangan. Lalu, pergilah. Setelah menyiram Damon dengan kopi di depan nisan ibuku, aku menangis semalaman. Esok harinya kami bertemu di sidang, tapi situasinya berbeda. Damon hanya memberiku sebuah rumah tua miliknya. Rumah tua di utara kota. Untuk aset lainnya, untuk menutup kerugian perusahaan karena kamu. Kalau bukan karena Arini, kamu gak dapat apa-apa. Gak rela. Mana mungkin. Ayo kita makan. Dulu, kupikir balas dendam bisa menenangkan hatiku. Sampai dia mengeluarkan triknya, baru aku mengerti. Aku bukan tandingan Damon. Sejak dulu begitu. Semua kemarahan dan perjuanganku di hadapannya rapuh. Kunci hati. Itu kata yang paling sering muncul dalam surat masa remaja kami. Itu melambangkan persahabatan abadi. Pak, ke galeri seni. Sebelum ke selatan, aku ke pameran lukisan Arini. Dengan sisa kenangan terakhir yang terasa menyiksa, aku mempersiapkan diri. Sangat inovatif ya. Saat masuk aula, aku seperti mengintip kebahagiaan orang lain. Wah, lihat komposisinya. Sampai aku melihat lukisan berjudul Kunci Hati itu. Sepasang tubuh tanpa benang. Punggung Damon
spray tempat tidurku, bunga magnolia yang kutanam. Saat itulah aku tahu pertama kali Arini dan Damon berhubungan intim itu di rumahku. Bu, apa yang terjadi? Ada yang bisa dibantu? Beraninya merusak lukisan. Cepat, tangkap dia. Arini, kamu nggak apa-apa? Lapor polisi. Karena nilai kerugian melebihi 10.000 yuan, aku kena 3 tahun penjara. Dengan ganti rugi, materi, dan imaterial. Ku coba bunuh diri berkali-kali, selalu berhasil diselamatkan. Setahun kemudian, karena berkelakuan baik, hukumanku dikurangi. Maaf. Tadi itu kesalahan kami. Akan kuminta Arini menjaga sikapnya. Gak perlu. Kalian suami istri tentu saja mesra. Itu membuatku ingat kejadian dulu. Gak ada yang lain. Baru mau perbaiki riasan. Maaf ya, agak lama. Sudah mendidih. Ayo makan. Dulu, kita bertiga paling suka makan hotpot. Makan, jangan sungkan. Aku yang traktir. Dulu Safira selalu mengalah. Dia nggak bisa makan pedas. Gak apa-apa. Sekarang lambungku sehat. Setelah dirawat selama bertahun-tahun, fisik dan mentalku kembali ke kondisi terbaik. Halo sayang. Sayang, Safira, kamu sudah menikah? Mengajak si kecil ke stasiun TV lebih lelah daripada kerja 10 hari. Saat kamu pulang dan melihatku, pasti bilang aku kurusan. Mana ada, Mama. Papa diajak mengobrol oleh Tante. Ngobrolnya seru sekali. Anak nakal, sengaja menjebak ayahmu ya? Itu ayah diwawancarai. Awas ya. Tunggu ibu pulang, biar ibu hukum. Safira, kamu benar-benar sudah menikah? Siapa dia? Orang sini? Kalau hidupmu benar-benar kekurangan, beritahu kami ya. Aku dan Damon akan membantumu. Kita teman lama, jangan sungkan ya. Mereka nggak tahu. Orang terkaya di kota Hai mana mungkin butuh bantuan mereka. Cukup Arini. Bicaramu hari ini agak nggak sopan. Kalau Safira memang sudah menikah, lalu kenapa masih tinggal di tempat itu? Di rak sepatu terasnya juga nggak ada sandal pria. Safira, aku nggak tahu siapa yang menelponmu. Tapi kalau itu suamimu dan membiarkanmu di sana, dia nggak layak sama sekali. Lihat ini. Bukannya kabarnya akan digusur. Kutukar dengan tanah di timur kota yang diincar orang. Sekarang, tanah ini dan rumahnya sepenuhnya milikmu. Aku tahu, di sana ada kenangan ibumu, tumpuanmu. Jangan sampai hilang. Rumah tua itu tempat untuk mengenang ibuku. Setiap tahun aku pulang ke sana, memasak dan mengobrol dengan ibu. Tahun ini kebetulan bertemu Damon. Damon, kenapa kamu emosi? Safira sudah menikah.
kamu gak ikut senang. Mungkin bahkan dia sudah punya anak. Itu juga bagus. Hei, Safira, lihatlah. Itu Leon, CEO grup G. Muda dan berbakat. Wajahnya juga ganteng. Menurutku, Safira cari orang seperti dia. Baru pantas. Kalau hidupmu gak bahagia, lebih baik cerai saja. Wanita itu harus baik pada diri sendiri. Leon memang hebat dalam taktik kemampuan dan visinya. Wanita yang disukainya pasti sangat hebat. Entah orang seperti Leon nanti akan menikahi wanita seperti apa. Safira, kurasa suamimu kurang menjagamu sampai kamu tinggal di sana. Sebagai teman lama, aku jadi nggak tega. Ini ada kartu. Ada isinya. Jangan dikembalikan. Nanti akan selalu kuisi. Benar, Safira. Terima saja. Anggap saja niat baik dariku dan Damon. Kenapa mendadak memberiku uang? Ada hal yang harus kutebus. Waktu cerai, dia mengusirku seperti pengemis. Dia tahu aku gak berdaya. Sekarang masing-masing berkeluarga. Dia memberiku uang. Apa dia pikir aku gak menolak? Damon, kalau benar-benar menyesal, ajak ibumu ke makam ibuku dan bersujud 100 kali. Itu bukti kamu tulus. Kamu... Safira, Ambil kartunya. Lepaskan. Anggap demi diri sendiri. Jangan sok. Damon, kamu keterlaluan. Kalau begitu ku antar. Hari sudah gelap. Dan kamu sendirian. iya Safira. Biar Damon yang mengantarmu. Lebih aman. Jangan repot. Aku dijemput suami. Terima kasih jamuannya. Nikmat. Terima kasih atas jamuannya. Nikmat. Bohong. Mana mungkin sudah menikah. Dulu demi aku kamu rela mati. Kenapa sekarang sudah menikah? Jangan sok, Safira. Safira, aku tahu dulu aku salah. Seharusnya aku gak merebut Damon. Aku selalu merasa bersalah. Aku ingin menebusnya. Tapi jangan karena membenciku, kamu bohong dan merendahkan diri. Untuk apa? Bohong? Merendahkan diri? Apa kalian terlalu percaya diri? Biar kutugaskan lagi. Aku sudah menikah. Suamiku mencintaiku. Kami sangat bahagia. Kalian gak perlu pura-pura peduli untuk mengadu domba. Safira, kamu ini bilang apa? Kami kan sudah ke rumahmu. Gak ada tanda-tanda keberadaan pria. Jujur saja, apa jangan-jangan kamu menjadi simpanan orang yang gak terhormat? Safira, jangan merendahkan diri. Jangan merusak pernikahan orang lain. Daripada buang waktu melontarkan spekulasi jahat yang penuh imajinasi, urusi saja pameran lukisanmu yang dibangun atas plagiarisme dan permainan modal. Lihat berapa lama bertahan. Cukup. Katamu sudah menikah. Baik, siapa suamimu sebenarnya? Katakan. Damon, dengar baik-baik. Suamiku, orang yang kalian sebut orang terkaya di kota Hai. Leon. Damon, dengar baik-baik. Suamiku, orang yang kalian sebut orang terkaya di kota Hai. Leon. Leon? Leon mana? Yang terkaya di kota Hai. Safira, bercanda harus ada batasnya. Leon baru kembali ke tanah air. Dia jarang muncul di media, mana mungkin sudah menikah. Iya sih, keluarga Leon yang kaya selalu rendah hati. Pernikahan kami sederhana dan indah di luar negeri. Gak banyak yang tahu. Benar juga. Status keluarga Leon terpandang dan kaya raya. Orang seperti Leon, kalau menikah, pasti dengan sosialita kelas atas, bukan dengan kamu. Yang orang biasa gak punya apa-apa. Safira, status istri Leon gak semudah itu dipalsukan. Leluconmu sudah keterlaluan. Baik, katakanlah kamu menikah dengan Leon itu. Mana mungkin dia membiarkan kamu tinggal di kompleks Ping An dan memakai tas yang butut ini?
Safira, mumpung belum banyak yang dengar, tarik saja ucapanmu. Aku dan Damon menganggapnya lelucon. Gak akan tersebar. Kalau sampai ini didengar oleh keluarga Leon, mengaku istri Leon, merusak reputasi mereka. Seperti apa? Keluarga Leon akan menghukummu. Kamu sanggup menanggung? Kiano. Mama, apa Mama lihat aku di TV tadi, Ma? Kiano pintar, nggak banyak gerak loh. Kiano memang paling hebat. Kiano anak pintar, penurut, dan paling hebat deh. Ternyata begitu. Bukan cuma bohong, malah hamil sebelum menikah. Anakmu saja sudah besar begini, kamu berubah. Safira, kenapa jadi seperti ini? Kamu sudah gak bermoral. Kamu malah punya anak dengan ayah yang gak jelas. Masa depannya bisa hancur. Aku bukan anak haram. Aku punya papa. Papa itu baik banget sama Kiano. Papa Mama sayang sama Kiano. Nah, coba, siapa papamu? Nama papaku Leon. Safira, bukan hanya berbohong, kamu bohongi anakmu. Kamu tahu, kalau omonganmu didengar oleh Leon, apakah mereka akan membiarkan kalian mencemarkan nama baik mereka begitu saja? Kalian pasti dihukum. Siapa berani menuduh anak istri? Kenapa Leon di sini? Gawat, Leon pasti sudah mendengar semua omong kosong Safira. Damon, jangan sampai Leon mengira kita teman Safira. Kita harus jaga jarak. Pak Leon, Pak Leon, jangan salah paham. Wanita ini mengalami trauma beberapa tahun yang lalu. Mungkin mentalnya sakit, benar. sering berhalusinasi yang gak masuk akal. Bahkan ngotot bilang dia itu istri bapak. Benar Pak Leon. Biarpun kami teman masa kecilnya, kami cuma bertemu secara nggak sengaja. Dia ngotot bilang mereka anak istri bapak. Kami sudah menasihatinya, tapi dia nggak peduli. Kami sudah menasihatinya, tapi dia nggak peduli. Benar sekali, anak ini asal-usulnya nggak jelas. Nggak boleh sembarangan, bisa merusak reputasi Pak Leon. Meskipun kami teman lama, kami lama nggak berhubungan. Malam ini benar-benar kebetulan. Benar Pak Leon. Mereka bicara sembarangan. Kalau menyinggung Pak Leon, mohon dimaafkan. Jangan dimasukkan hati. Sini. Sudah besar, masih digendong istri papa. Kamu berat tahu. Kalau mama capek, kamu yang salah. Papa ngomong sembarangan, padahal ingin dipeluk Mama kan? Memalukan. Izinkan ku perkenalkan pada kalian, ini suamiku, Leon. Aku memang suaminya, dan ini anak kami. Baik. Tapi, tadi sepertinya aku dengar, kalian bilang istriku sakit mental. Juga menyebut anak haram. Bukan. Kami hanya asal bicara. Ini salah paham besar. Benar, Pak Leon, kami minta maaf. Kami benar-benar gak tahu yang Safira katakan itu benar. Jangan ku dengar lagi ucapan yang menghina istri dan anakku. Terutama di depan mereka. Kalau enggak. Sayang, nak, ayo pulang. Safira! Safira! Apa yang kamu lakukan? Ini salahmu. Kalau bukan karena mau memberinya uang, kita nggak akan bertemu Leon. Dan semalu ini. Salahku! Siapa yang terus menyindir? Siapa yang kasar menunjuk anaknya anak haram? Kamu pikir belum cukup hancur? Aku kasar? Damon, di depanku, kamu beri kartu ke wanita lain. Kamu mikir aku nggak? Itu kartu tambahanmu. Waktu ibumu sakit, dengan banyak alasan, enggak kamu kasih. Sekarang malah kamu kasih ke dia.
Memangnya aku apa? Tutup mulutmu! Kenapa aku harus diam? Kenapa aku harus melihat suamiku memperhatikan wanita lain? Damon, kamu punya hati. Sejak sampai di sini, kamu sudah nggak fokus. Saat dengar dia sudah menikah dan punya suami, kamu mengepalkan tangan. Arini! Damon, memangnya aku apa? Kita sudah lama menikah. Aku ini apa? Salahmu sendiri! Sudah lama kita menikah. Aku ini apa? Salahmu sendiri! Dia itu sahabatmu. Kamu merebut suaminya. Kamu menikmati kemewahan. Apa kamu gak kasihan padanya? Aku cuma memberi sedikit uang. Kamu sudah rewel. Waktu dia tahu kita dulu, hatinya hancur. Kami sudah gak ada hubungan. Lepaskan dia! Damon, kenapa pura-pura setia? Kamu yang mulai duluan. Kamu bilang gak tahan sikap angkuh dan soknya. Kamu bilang bersamaku lebih nyaman. Sekarang pura-pura setia. Arini, kenapa begitu jahat? Aku jahat. Demi siapa aku melakukannya? Safira sudah jadi istri Leon yang hebat. Kenapa? Kamu menyesal? Aku pengganggu. Sudah! Pulang sendiri. Aku cari Safira. Damon! Kamu ini bikin kaget. Kiano sudah tidur. Baru saja. Ada apa? Gak apa-apa. Ada apa sih? Sejak pulang sikapmu aneh. Tadi aku cuma makan bersama. Kami bertiga terus. Di depan orang banyak. Aku tahu. Sebelum menjemputmu, petugas kebersihan kompleks Ping An menemukan ini. Ditaruh di pintu masuk. Dia tanya, apa perlu dibuang? Ini ya. Aku hampir lupa. Mereka ngotot memberikan. Aku terima saja. Kebetulan, Bibi Ming bilang skincare-nya habis. Sepertinya dia suka merek itu. Untuk dia saja. Bermanfaat. Aku juga membelikanmu hadiah. Lihat. Sini ku pakaikan. Kamu suka? Lumayan bagus, pas. Seleraku memang bagus. Siapa peduli ini? Gak peduli ya. Ku kembalikan saja. Sayang, ku temani kamu mandi ya. Sayang, ku temani kamu mandi ya. Aku bantu lebih bersih. Hampir saja kena kotoran. Apa Bos Leon ingin memeriksa masih ada kotoran? Harus kuperiksa sendiri. Semua harus sempurna. Lalu, kalau nggak lulus pemeriksaan, bagaimana dong? Gak lulus? Harus dimandikan lagi sih. Sampai Safiraku seluruh tubuhnya penuh aromaku. Safira, di dalam hatimu, siapa aku? Di dalam hatimu, siapa aku? CEO kita ini ahli dalam strategi. Dia sangat tegas.
Ternyata dalam urusan cinta masih juga takut kehilangan. Proyek bisnisku bisa diperbaiki, bisa diulang, tapi kamu cuma satu. Safira, aku nggak boleh salah dan kehilanganmu. Kamu ini. Halo, Bu Susi. Nyonya, maaf mengganggu sepagi ini. Tadi saya datang seperti biasa. Di depan pintu rumah, saya lihat ada banyak sekali puntung rokok. Saya merasa harus memberitahu. Di lorong bau rokok menyengat bercampur alkohol, sampai saya hampir pingsan. Kunci pintu, baik-baik saja. Sepertinya nggak ada yang masuk ke rumah. Tapi Pak Zhang di bawah bilang beberapa hari lalu ada suara aneh. Apa mungkin maling sedang mengintai? Terima kasih, Bu Susi. Aku nanti ke sana. Kamu pulang saja dulu. Baik. Meski kompleks Ping An tua, sejak dibeli Leon, dia menyuruh orang untuk merawatnya. Gak ada orang-orang jahat. Safira, hai. Ya, halo. Tolong naik ya. Safira, sudah puas kamu? Damon, kapan kamu mau pulang? Sampai kapan kamu mau mempermalukan diri? Safira itu sekarang Ibu Safira yang terhormat, tinggal di rumah mewah dengan kekayaan melimpah. Dia nggak butuh kepedulian palsumu. Sadarlah. Damon, aku ini istrimu. Akhir-akhir ini kamu bahkan gak melihatku. Apa janji yang kamu ucapkan dulu itu palsu? Apa semua itu cuma tipuan? Hah? Masa lalu. Beraninya mengungkit masa lalu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyakitinya? Mana mungkin aku mengkhianatinya? Aku tahu. Malam itu kamu pakai baju tidurnya untuk menggodaku, kan? Damon, waktu itu kamu yang menyuruhku. Bohong. Aku bunuh kamu. Kamu bohong. Aku bunuh kamu. Lepaskan! Lepas! Bu Safira, mohon maaf kelalaian kami. Kami masukkan keduanya ke daftar hitam. Melarang mereka masuk. Safira, dengarkan aku. Aku menyesal. Aku gak punya waktu meladeni drama kalian. Damon, dan kamu Arini, ini yang terakhir. Jangan pernah kalian muncul lagi dalam kehidupanku. Safira. Safira. Safira, dengarkan. Safira. Safira. Ayo. Yang menurut di sekolah ya. Baik, nanti jemput aku cepat ya, Ma. Iya. Safira. Safira kan? Aku Ratna. Aku Ibu Damon. Kamu pasti masih ingat. Kita cerai. Aku nggak butuh yang lainnya. Aku cuma butuh Ratna. Safira. Banyak sekali kenalan lama muncul, satu persatu, selalu menghantui. Ayo pergi. Tunggu. Ternyata kamu.
Apa kamu menghasut Damon? Dia memaksaku mendatangi kuburan ibumu untuk bersujud. Tunggu ibu sebentar ya. Damon benar-benar menyampaikannya. Anak yang berbakti. Kamu pikir aku nggak tahu maumu? Keluarga kami sukses dan kamu cari keuntungan. Nggak masalah. Tapi kamu menghasut anakku. Dia mau aku minta maaf pada ibumu. Ku beritahu ya. Dulu, ayahmu itu yang memaksaku bersamanya. Aku cuma wanita lemah. Selain berpegangan pada satu-satunya harapan, aku bisa apa lagi? Siapa yang nggak punya masalah? Benar kan? Tapi kamu sama saja dengan ibumu. Kalian munafik. Dulu dia bilang kasihan padaku. Tapi saat dia memukul kepalaku, sama sekali nggak ragu. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Pantas saja mati muda. Kupikir selama ini hatiku sudah sekeras batu. Gak akan sakit hati, gak akan peduli. Ternyata aku terpengaruh wanita ini yang berani menghina ibuku sampai amarahku memuncak. Amarah membakar akal sehatku, membuat ujung jariku dingin. Mau apa? Mau apa kamu? Siang bolong begini. Kalian mau main pukul? Ratna, kamu lebih baik seperti dulu, gak banyak bicara. Kalau ayah masih hidup, melihatmu begini, pasti cari istri lagi. Apa katamu? Hah? Beraninya kamu? Mau apa? Sungguh menampar! Awas ya! Kutuntut kalian ke pengadilan! Kamu tunggu pembalasanku! Kalau mau menuntut kami, hubungi nomor di kartu ini. Pengacara kami akan langsung menghubungimu. Mama, siapa sih nenek aneh itu? Kiano, sekolah dulu ya. Mama jemput yang paling cepat, oke? Oke. Jalan, Pak. Kamu! Berhenti! Berhenti! Dah, Bu Guru. Dah, sampai besok. Biasanya Mama Kiano jemput cepat kan? Kenapa belum datang? Baiklah. Kiano, Mama ada masalah di jalan. Kita tunggu sebentar di sini ya. Kiano akan menunggu di sini. Itu punya aku. Bagus, Nggak pintar boleh sekali. ganggu. Sana pergi. Anak-anak jangan berkelahi. Bu Guru. Kiano, Kenapa nenek aneh ini ada di sini? Kiano sayang, ibumu menyuruhku menjemputmu. Dia menyuruhku mengajakmu. Gak mau. Aku mau tunggu ibu di sini. Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu orang jahat. Mobilnya kenapa? Sudah diperiksa, belum ketemu masalahnya. Sepertinya pipa cairan pendingin. Harus diperiksa di bengkel resmi. Saya panggilkan mobil lain untuk mengantar. Gak usah, naik taksi saja. Guru Kiano? Gawat Mama Kiano. Kiano hilang. Apa? Kita mau kemana? Nanti juga kamu tahu. Kamu pasti pernah ke sana. Ibu sudah terima lokasiku. Sebentar lagi sampai. Kiano gak takut. Rencana jahat ini gak akan berhasil. Kenapa Leon belum datang? Orang-orang siap? Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu perintah Nyonya.
Ini lokasi yang dikirim Kiano. Sementara dia aman. Saya sudah tahu lokasi Kiano. Langsung bawa orang ya. Siap. Ini lokasinya. Cepat. Beraninya menyentuh anakku. Sudah bosan hidup. Turun! Jangan bergerak! Sini! Sudah sampai. Di sini tempatnya. Kenapa ke sini? Lepaskan aku! Ibu pernah membawaku ke sini menjenguk nenek. Untuk apa membawaku ke sini? Awas ya, menculik anak itu melanggar hukum. Tenang saja. Aku membawamu menjenguk nenekmu. Menyalakan dupa untuknya. Mana mungkin sebaik itu? Aku nggak percaya, nenek pasti orang jahat. Diam kamu! Berisik! Bekap mulutnya. Baik, diam. Jalan! Kakak, nggak disangka ya, kita bertemu secepat ini. Hari ini, ku ajak cucu kesayanganmu, cucu yang paling berharga. Kiano, sini, bersujud pada nenekmu. Aku nggak mau. Sialan, sama saja dengan Safira, sama-sama merepotkan. Seret dia ke sini, sujud, paksa dia. Beraninya merundungku di depan nenekku. Nenekku akan membalasmu. Nenekmu itu nggak berguna. Jangankan aku merundungmu. Bahkan kalau ku gali kuburnya, apa yang bisa dia lakukan? Waktu hidup nggak bisa jaga suami. Mati pun tetap nggak berguna. Jangan berani menghina nenekku. Ayo sujud sampai aku merasa puas. Lalu akan kupindah nenek ini ke tempat yang lain. Akan kubuat putrinya nggak akan menemukan ibunya seumur hidup. Cepat sujud! Tahan dia! Sujud! Masih mau digaji gak? Berlutut! Berlutut! Papa, Mama, kenapa belum datang? Orang jahat ini merundung kami. Kami sudah gak kuat lagi. Kiano! Aku mau sujud pada nenekku, tapi bukan karena dipaksa orang. Baiklah. Berani juga ya? Bagaimana kalau makam nenekmu kubongkar? Hah? Kesabaranku sudah habis. Putuskan, sujud atau enggak? Sujud atau enggak? Baik, sepertinya harga dirimu lebih penting daripada nenekmu. Jangan sentuh nenekku. Dasar bocah nakal, biar ku beri pelajaran ya. Kiano! Mama. Binatang! Mama takut. Mama takut. Mama, jangan takut lagi. Kiano nggak apa-apa. Pintar dan berani. Anak papa. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Aku dong mengirim pesan ke Mama. Gak tahu kan? Maaf, bos, nyonya. Kami telat. Tangkap mereka, lalu bawa ke kantor polisi untuk diproses. Tunggu. Melihatmu peduli pada ibu. Di depan batu nisannya, sujud dan minta maaflah. Lakukan. Pergi sana! Pergi sana! Lepaskan! Safira! Suruh orangmu melepaskan aku! Kalau enggak akan ku maafkan! Kamu sudah kalah.
Berani mengancam. Bajingan! Sama dengan ibumu, sama-sama sampah! Kalau bukan karena kamu, ibuku nggak akan mati. Beraninya kamu menyandera cucunya dan berulah di depannya. Sampah! Akan kulaporkan atas penganiayaan lansia! Siapa bisa buktikan? Lukamu karena aku? Kamu... Lap tangan. Kotor. Makasih sayang. Bu, maaf ya. Maaf mengganggu ibu. Lain kali kesini lagi. Ayo. Bawa dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Diam! Lepaskan Jalan. aku! Lepaskan aku! Aku bicara padamu! Kamu dengar? Kenapa menahanku? Harusnya dia yang ditangkap! Perempuan itu! Dia menyiksaku, menyakiti orang tua! Kalian tahu gak? Harusnya tangkap dia! Lihatlah, aku luka di seluruh badan. Semua perbuatannya. Pak polisi, nenek jahat itu bohong. Bocah sialan. Tunggu saja, ku habisi kamu. Pak polisi, wanita ini menculik anak saya dari TK, lalu membawanya ke makam ibu, memaksanya. Ini memberikan dampak psikis yang buruk. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Pak polisi. Hei, kalian ini buta atau tuli ya? Hah? Sudah ku bilang lepaskan. Kalian dengar tidak? Hah? Apa kalian tahu siapa putraku? Begitu dia datang, kalian akan tanggung sendiri akibatnya. Hah? Sudah menculik anak, mengancam polisi. Mau diperberat? Aku nggak menculik anak itu. Aku cuma ingin membawanya ke makam neneknya untuk bersujud. Apa itu salah, Pak polisi? Hah? Damon, cepat minta mereka melepaskan ini. Nyonya, Lihat mereka semua. Yang katanya pelayan rakyat malah menindas ibu seperti ini. Bela ibu, biar ibu... Ah! Hei, Bu, soal ibu dan paman Shi, aku pura-pura nggak tahu. Ibu Safira mati karena ibu mendesak. Sekarang ibu malah menculik cucunya. Apa ibu ingin aku mati? Ibu lakukan demi kebaikanmu. Ibu bukan menculik, cuma ingin memberi pelajaran. Tapi mereka mau ibu. Pak Damon, masalah ini nggak kami biarkan. Kata Bos Leon, yang mengancam keselamatan Nyonya dan Tuan Muda. Nggak boleh berjalan bebas di kota Hai. Beraninya mengancamku. Memangnya, kamu mau membunuhku? Hah? Keluarga Ji taat hukum. Kalau enggak, apa kamu pikir masih bisa duduk dengan aman? Kalian pikir kalian siapa? Biar ku perkenalkan. Beliau ini, istri orang terkaya di kota Hai. Istri Pak Leon. Apa? Orang terkaya di kota Hai? Wanita murahan yang anakku sudah bosan. Mana mungkin istri orang terkaya? Sudah, Bu! Maaf, hukuman ibu saya berapa lama? tergantung keputusan pengadilan. Bu, maaf aku terlambat. Kenapa terluka? Arini, Damon gak menganggap aku ibunya lagi. Damon gak mengakuiku lagi. Bu, mana mungkin. Ibu bukan cuma ibunya Damon, tapi juga nenek bagi anaknya. Anak? Hmm, Maksudmu kamu... Kamu hamil ya? baru ketahuan tadi pagi. Aku belum sempat cerita. Bagus, Damon, apa kamu dengar? Arini hamil. Damon, apa kamu dengar? Arini hamil. Bu, ini kantor polisi, bukan pasar. Jangan berisik. Pak polisi, kalau nggak ada lagi, saya pergi. Baik, silakan ditandatangani dulu. Ini, Bu, jangan bicara dulu ya, biar Damon tangani masalah ini.
Gak perlu ditangani. Dulu, Safira dipenjara 1 tahun karena kalian. Ini karma. Aku gak mungkin mempertaruhkan masa depan. Jaga diri baik-baik. Damon! Damon! Apa kamu mau jadi anak durhaka? Damon! Damon! Kembali kamu, Damon! Safira, Jangan mendekati ibuku. Gak apa-apa, Kiano. Gak apa-apa. Safira, ibuku wanita desa yang kurang wawasannya. Aku minta maaf atas namanya. Silakan tempuh jalur hukum yang kamu perlukan. Aku gak akan menghalanginya. Aku mau yang sudah menyakitimu dapat balasannya. Besok aku ceraikan Arini. Anak itu gak boleh lahir. Itu urusan keluargamu. Jangan lupa, yang menyakiti itu kamu juga. Aku tahu. Aku cuma menghukum diriku sendiri. Melihatmu bahagia, aku merasa senang. Kita sudah gak kenal. Gak usah pura-pura menyesal dan menderita demi cinta. Gak ada yang peduli itu. Kiano, ayo pergi. Safira. Safira. Terdakwa Ratna dengan tuntutan penipuan dan tipu muslihat, menculik anak di bawah umur dari walinya. Tindakan penculikan tersebut terbukti kuat. Dakwaan penuntut umum dinyatakan sah, mengingat terdakwa punya motif yang buruk dan tidak ada penyesalan sama sekali. Keamanan anak menjadi terancam. Berdasarkan KUHP pasal 262 memutuskan bahwa terdakwa Ratna bersalah menculik anak, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Pak Hakim, Yang Mulia, ibu mertuaku sudah tua. Kesehatannya buruk. Dia cuma sedang hilaf dan aku sedang hamil. Mungkin kata-kataku menyinggungnya. Mohon hanya demi niat tulusnya. Damon, katakan sesuatu. Bantu ibu bicara, Damon. Permohonan keringanan. Pengadilan telah mendengar, tapi hukum tidak pandang bulu. Fakta kejahatan terdakwa sudah jelas. Bukti-bukti kuat, harus dihukum sesuai hukum. Sidang ditunda. Arini. Damon. Bantu ibu. Ibu lakukan ini demi kamu, Damon. Demi keluarga kita. Gara-gara ibu. Semua salah ibu. Apa katamu? Kamu menyalahkanku. Benar kan? Kalau bukan karena ibu dulu gak malu tidur dengan ayah Safira, mana mungkin kami jadi seperti ini? Dasar anak durhaka. Bu, Damon, apa yang harus kita lakukan? Ibu divonis 3 tahun. Kita harus cari cara banding. Jangan diam saja. Damon! Damon, kita mau pulang ya? Damon, ini bukan jalan pulang. Kita kemana? Bicaralah, Damon. Damon, tempat apa ini? Damon, tempat apa ini? Untuk apa ke sini? Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Ini dia. Bereskan. Jangan begini. Aku mengandung anakmu, darah dagingmu. Lepaskan! Lepaskan! Damon! Damon! Aku memang salah. Aku menyesal. Akan kuturuti semua maumu. Jangan sakiti anak kita. Aku mohon. Aku salah. Aku menyesal. Kamu akan mati mengenaskan, Damon. Lepaskan. Jangan apa-apakan anakku. Lepaskan. Lepaskan.
Pak Damon, akhirnya datang. Sejak kemarin, ada 7 surat pemutusan kontrak. Termasuk mitra kerja 5 tahun kita, Ciming Teknologi. Selain itu, pihak bank menelepon. Pinjaman kuartal depan kita ditolak. Aliran dana kita benar-benar putus. Bagian keuangan menghitung dana likuid perusahaan dan aset sulit menutupi kerugian. Kecuali kita segera menjual properti dan mencairkan saham. Kalau tidak, perusahaan harus dilikuidasi. Keluar! Keluar dari sini! Bibi, bukan. Ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku sungguh bersalah. Bersalah pada Safira. Orang sepertiku pantas ditinggalkan semua orang. Pantas kehilangan. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku. Maafkan. Pneumonia parah, demamnya belum turun. Sudah 3 hari dirawat, nggak ada yang datang. Kasihan sekali dia. Istirahatlah. Matamu lelah. Nyonya, ada surat dari Pak Damon. Nggak dibaca. Nggak penting. Cilupa. Bah. Mas, Mbak, mau beli lukisan? Aku lulusan akademi seni. Nah, ini suamiku. Suamiku mencintaiku. Kami juga punya anak yang lucu. Namanya... Ayo pergi. Namanya... Halo Mas, Mbak. Mau beli lukisan? Aku lulusan akademi seni. Sayang, anak kalian lucu sekali. Aku juga punya bayi. Suamiku cinta sekali. Tapi dia agak sibuk. Tapi begitu ada waktu dia... Lukisanku akan dipamerkan. Jangan sampai kotor. Mama, tante itu bicaranya aneh sekali. Kayaknya aku kenal. Mama kenal dia. Nggak kenal. Mama, aku mau manisan buah. Oke. Ini uangnya, beli sendiri ya. Oke. Sana, awas, pelan-pelan. Leon. Makasih ya. Makasih sudah membuatku mengerti cinta sejati. Kamu pantas menerimanya. Mama, lihat.